Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akram khalqina biman aludhu bihi siwaka inda ulul hadidil alamin. الكريم تجلى باسم متاجين والصفا لمقاصدنا واغفر لنا رحمة ربي حين يبسمها أطيعنا سبيل الشيخ جسمي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين قرب ومن أجل يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأول مبتهل المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وخلص بصلاة منك دائمتنا للنبي بمنهل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وبارك على الفتى محمد صلى الله عليه وسلم أرواحنا آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الملائكة المقربين والملائكة الكريمين وجميع الأقوام وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولئك إلى قدر الله عنه ثم إلى مشايخنا في الدين وأمينا وأساتذتنا وعاملينا وذل الواجبات علينا وجميع الجهود من المسلمين والمسلمات والمؤمنين الله يشهد بالرحمة والمغفرة ويعيننا من أسرار الأنوار وعيوبهم وكرامات الدار بالباطل بالدين وبالله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu
لا أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله وعلى نفعه وبركاته ونعمه يومكم التوفيق آمين وبركاته أجمعين. Bab zakat. Hadirin jamaah yang berbahagia, sampailah kita setelah kita pelajari, setelah kita bicarakan tentang syahadat, rukun Islam yang pertama. Kemudian sholat, ya, yang kedua. Nah, yang ketiga adalah zakat. Ya, yang zakat ini merupakan ibadah maliyah, ya, bersifat harta. Kalau sholat itu ibadah badannya, ya, karena dia yang kita pakai untuk melakukannya, untuk melaksanakannya itu tubuh kita, badan kita, ya, berdiri, ruku, sujud dan lain-lain. Badan yang kita gunakan melaksanakan perintah Allah ini. Syahadat, ya, itu hati, karena keimanan ada dalam hati kita. Ya, alhamdulillah semua telah kita lewati. Ya, mudah-mudahan semua apa yang telah kita pelajari, ya, tetap berada di dalam hati kita masing-masing. Ya, untuk bisa kita terapkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di alam dunia ini, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi olehnya, yang dirahmati dan selalu diberkahi dalam segala gerak-gerik kita, ya, supaya selamat dunia dan akhirat. Zakat, rukun Islam yang ketiga. Ya, kalau diumpamakan bangunan, maka zakat ini atapnya dari rumah yang namanya Islam. Fondasi itu syahadat, di tiang yaitu sholat, dindingnya yaitu, ya, puasa. Ya, itu 4 yang paling penting buat kita, yang bisa semua ngelaksanainnya. Ya, adapun kalau haji umroh, haji itu, ya, orang-orang yang tertentu aja, karena dia perlu biaya yang agak besar, sehingga Tuhan sendiri mengatakan manis atau ilahi sabila, yang mampu. Ya, ya, cuma tentunya kita semua berharap, ya, kepada Allah agar jangan sampai enggak disampaikan kita, ya, ke tanah suci, ke Baitullah. Ya, suatu yang merupakan keinginan, yang merupakan cita-cita kita. Bisa dia melihat Baitullah Haram, bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, harapan ini tentu kita harus wujudkan dalam bentuk doa-doa kita. Minta kepada Allah, ya, Allahumma ballighna hajjah Baitillahil Haram. Ya Allah, sampaikan saya bisa melaksanakan haji ke Baitillahil Haram. Ya, itu tentunya yang terus menerus di dalam hati kita, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala wa wailun
lil musyrikin. Celaka sekali, ya celaka sekali bagi orang yang musyrik. Ini ayat dari surah Fussilat, ya surah Fussilat. Wailun lil musyrikin. Celaka ya bagi orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Siapa itu? Yang Allah sebut musyrikin. Orang-orang musyrik di sini alladzina la yu'tuna zakat, yang tidak menunaikan zakat. Itu yang Allah sebut musyrikin. Orang-orang yang musyrik ya alladzina la yu'tuna zakat, yang tidak menunaikan atau tidak memberikan zakat. Ya, kenapa musyrik? Kita kan yang diwajibkan adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibullah, dalam hadis ahibullah lima ya'idukum bihi. Cintai Allah. Ya. Nah, maka di dalam hati itu yang ada seharusnya ya kecintaan kepada Allah. Sedangkan ternyata banyak di antara manusia-manusia ini mencintai harta. Ya, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Wah, manusia itu sangat mencintai harta. Berarti kalau di dalam hati kita ada kecintaan kepada harta, ya kita menjuai Tuhan. Cinta sama Allah, cinta juga sama harta. Ya, menjuai. Maka Allah menyebutnya musyrikin. Kalau orang yang tidak mau keluarin zakatnya, ya. Samahum, dinamain mereka itu al-musyrikin, orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Tuhan, yang menduai Tuhan. Ya, Allah Ta'ala wala yahsabanna alladziina yadkhulun, jangan menyangka orang yang pelit bima atahumullah, dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Huwa khairan, jangan menyangka ya dia pelit itu lebih baik buat dia. Khairan, lebih baik buat dia. Bahwa syarrun, akan tetapi ya orang yang pelit itu adalah sangat jahat, ya sangat buruk, jelek sekali bagi mereka. Ya, kenapa? Saya tahu waktu akan dikalungin mereka itu. Ma bahilu, apa yang mereka jadi pelit. Ya, dikalungin nanti bini dengannya yaumul kiamat. Ya, itu peringatan yang cukup keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena harta yang kita peroleh itu hakikatnya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dia kaya raya dengan sebab punya peternakan. Ya, dia kaya raya karena dia punya peternakan. Ya, peternakan kambing, peternakan sapi dan lain-lain. Itu sapi, kambing kan bisa beranak pinak, yang tadinya dia cuma milikin atau mempunyai kambing 10 atau 20 ekor, kan dia bisa beranak pinak.
akhirnya berkembang menjadi 40 ekor, ya, sampai ratusan ekor. Allah, ya, Allah yang bikin kambing-kambing itu bisa beranak pinak, Allah, bukannya kita ini. Jadi oleh karena itu, ya Allah yang punya milik, yang milik Allah. Begitu dengan sapi, ya tadinya punya 2 ekor, tapi akhirnya dia bisa karena beranak pinak menjadi 30 ekor, 40 ekor. Ya Allah, maka dituntut oleh Allah, diminta sama Allah supaya keluarin zakatnya. Ya kan gak banyak zakat tuh. Kalau sapi, ya 30 ekor itu zakatnya kan anak sapi yang umurnya setahun. Kambing baru kita wajib zakat kalau udah 40, ya seekor kambing, ya sampai 121 baru 2, ya baru 2 kambing zakatnya. Ya, jadi kalau dibanding sedikit banget, ya zakat yang harus kita keluarin. Namun karena sayangnya dia sama harta, ya sehingga ia berkolum, mereka jadi pelit. Ya, maka oleh karena itu di sini Allah ingetin, la yahsabanna yaqulun, janganlah mengira atau menyangka orang yang pelit bima atahullahu min fadli, dengan apa yang Allah berikan kepada dia dari karunia-Nya, wa khairan, jangan itu lebih baik, ya bagi mereka. Akan tapi adalah sangat jelek sekali. Saya tahu yang nanti mereka akan dikalungin di lehernya di yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya, atau ada orang yang kaya raya dengan sebab punya sawah, punya kebun, itu padi-padi yang menjadi unsur kekayaannya dia. Siapa yang nungguin? Oh, ya bukan dia yang bisa nungguin. Oh, ya pohonan kormanya, pohonan anggurnya. Karena kalau buah-buahan cuma 2 itu yang wajib dijakatin, korma, ame, anggur. Ya, selain itu enggak. Yang numbuhin, yang bikin pohon-pohon itu bisa berbuah, Allah. Ya, bukan yang punya, bukan yang kita. Maka kita harus terima dan harus tunduk patuh kepada perintah Allah, karena Dia yang bikin kita kaya. Allah yang bikin kita kaya. Ya, kita tani subur, banyak menghasilkan, ya padinya, yang punya kebun korma dan anggur, ya bisa kaya karena tumbuh korma dan anggur-anggurnya. Allah, maka diminta sama Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya keluarin kata Allah yang telah kami rezekikan kepada kamu. Ya, maka jangan pelit, disangka itu lebih baik, padahal itu lebih buruk buat dia yang nanti saya kawakul bakal dikalungin di lehernya hari kiamat. Wa qala ta'ala walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, mereka yang pada nyimpen, ya mereka yang pada nyimpen emas dan perak, wa yunfikuna fi sabilillah, enggak mau mereka keluarin zakatnya itu emas dan perak di jalan Allah,
Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira ya pada mereka dengan azab siksa Allah yang maha pedih sekali. Ya, begitu. Ya, marahnya Allah. Ya, sepertinya Allah marah betul kepada hamba-hambanya yang diberi rezeki, padahal rezeki tidak datang dari Allah, disuruh infak, ya keluarin zakatnya, dia enggak mau, dia enggak bersedia, maka diancam sedemikian rupa oleh Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira mereka itu dengan azab yang amat pedih. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu emas dan perak yang dia kuasa yang dia miliki, dia bakal dipanasin oleh Allah. Itu emas, ya, di mana dipanasinnya? Di nari jahannam, di neraka jahanam. Sesudah dipanasin, emasnya, peraknya itu patut buat disetrika. Lihat, dengan emas peraknya yang udah dipanasin itu disetrika jibaruhum, jidatnya mereka, wa junubuhum, lambungnya mereka, wa zuhuruhum, punggungnya mereka. Ya, 3 bagian dari tubuh kita yang disebutin sama Allah Subhanahu wa taala yang bakal disetrika, ya, dengan emas dan perak yang udah dipanasin di dalam api neraka jahanam. Ya, para ulama mengatakan kenapa Allah nyebutin 3 bagian dari tubuh kita itu dalam Al-Quran. Jidat, ya, pertama kan jidat, jibahum. Yang kedua junubuhum, lambung mereka, pinggang mereka. Ya, yang ketiga apa? Zuhuruhum, punggung mereka. Itu ya disebabkan karena orang yang pelit itu, ya, kalau didatangi oleh yang minta bantuan, ya, fakir miskin, ya, yang mohon pertolongan umpamanya, ya, dia tahu yang datang sama dia itu udah pasti mau minta bantuan, mau minta pertolongan, mau minta sumbangan, mau minta zakat. Langsung, ya, dia mengernyitkan keningnya. Ya, tanda nggak suka dengan kedatangan orang-orang fakir miskin. Ya, dia mengernyitkan keningnya. Maka itu tanda kalau orang didatangi oleh orang miskin, orang fakir, ya, nggak suka dia, nggak demen, karena dianggap mau ngeganggu. Ya, pasti dia akan, ya, kelihatan mengernyitkan dia punya keningnya. Maka jibah, ya, jidat, itu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, jibah. Ya, yang kedua pinggang, junubuhum. Ya, karena orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, ya, kan dia punya harta suka disimpan di lemari dan di branches dan lain-lain. Itu punya ada kuncinya. Ya, lemari-lemari itu kan pakai dikunciin, pakai ada kuncinya. Nah, biasa mereka naruh kuncinya itu di pinggangnya. Ya, naruh di pinggang itu kuncinya, Pak. Maka Allah sebut, ya,
dulu disetrika sama Allah. Ya, jidat yang suka nggak demen melihat orang yang datang untuk minta bantuan pakai miskin, mengernyitkan keningnya, disetrika. Ya, dengan emas perak yang udah dibakar atau dipanasi dalam beberapa cara. Ya, karena suka nyimpen kunci lemari duitnya di pinggang, maka Allah nyebutin pinggang wa dulu. Ya, terus yang ketiga zuhur, punggung mereka. Ya, karena begitu ditahu yang datang nih mau minta bantuan, mau minta pertolongan, langsung dibebalik. Ya, berbalik masuk ke dalam kamar. Ya, kalau berbalik kan berarti akan kelihatan punggungnya, zuhur, punggungnya dia. Maka oleh sebab yang disetrika itu punggungnya. Ya, nah itu ancaman ya yang sangat keras dari Allah SWT bagi pemilik ya emas dan perak yang kalau udah mencapai nisab gak mau ngeluarin zakat. Ya, emas dan perak itu baru diwajibkan ngeluarin zakatnya kalau udah mencapai nisabnya. Ya, kalau emas 20 miskol, ya, tuh baru kalau belum mencapai 20 miskol, ya belum wajib kita ngeluarin zakat. Ya, sedikit berarti. Cuman apa? 1/40, ya 1/40 rumpul usul namanya. Ya, dalam kitab fikih rumpul usul 1/40 cuman yang diminta oleh Allah untuk dikeluarin. Ya, karena ngasihnya Allah, yang memberikan rezekinya Allah, dia nggak mau. Itu Allah marah. Ya, sehingga ancam di sini dalam kitabnya. Ya, yauma yuhma 'alaiha di nari jahannam fatukwa biha jibahuhum, disetrika oleh Allah dengan emas dan perak yang udah dipanasin di dalam api neraka. Pertama jibahuhum, jidat mereka, wajunubuhum, pinggang mereka, wajunubuhum, punggung mereka. Ya, dengan dikatakan kepada mereka, ada maka nastum, ini yang kamu simpen. Ya, ada maka nastum, ini yang kamu simpen. Yang ambil buat diri kamu sendiri. Fazuku makum tempat nizul, rasakan olehmu. Ya, rasakan olehmu apa yang kamu simpan itu. Gak mau dikeluarin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah beberapa ayat yang menunjukkan wajibnya orang yang kaya untuk mengeluarkan zakat. Ya, wa akhraja Syafi'i, kemudian dari beberapa hadis seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah. Qala kata Sayyidina Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sayyidin dahabin wa fiddatin, enggak ada orang yang memiliki emas dan perak, yang punya emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, yang enggak mau menunaikan ya dari emas peraknya itu haknya itu emas yang mesti dikeluarin, tapi dia enggak laksanain, dia enggak mau keluarin. Illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali orang yang punya emas dan perak yang enggak mau menunaikan zakatnya itu, nanti pada kiamat sufihat lahu safai, dibikin emasnya
kayak lembaran-lembaran. Ya, dibikin tuh emasnya yang disimpan-simpan sama dia hari kiamat, dibikin jadi lembaran-lembaran. Subihat ya lahu safai minar, cuma ya daripada api neraka. Terus Pa'uhnya alaiha final jahannam, udah dibikin lembaran-lembaran tadi, emas itu tadi dipanasin ya di dalam api neraka. Final jahannam ya payukwa biha, maka serikat dengan lembaran emasnya tadi itu, yang udah dibikin lembaran-lembaran ya jangan. Al-Quran dari junub ini pakai mufrad, jangan pinggangnya, lambungnya, ya wajabinuhu, jidatnya, ya wazuhuhu, punggungnya. Ya. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya sejalan dengan ayat yang tadi, ya bahwa orang yang memiliki emas dan perak nggak mau dikeluarin zakatnya, ya nanti di hari kiamat dibikin dari lembaran-lembaran, ya lempengan-lempengan, kita dipanasin di dalam api neraka. Buat apa? Buat nyetrika dia yang punya tuh, ya punggungnya, jidatnya, ya dan lambungnya atau pinggang, ya yudohu jismuhu laha, ya kuliah main kasur, ditaruh tubuhnya ya di dalam lembaran-lembaran tadi semuanya, ya wa in kasur, walaupun banyak sekali, ya ulama barudat. Malah di dalam hadis ini ada lanjutan jika ulama barudat, ya karena biasa besi ataupun logam kalau kita panasin, panas terus ditempelin, lama-lama dingin, ya itu logamnya lama-lama dingin. Nah, kata dalam hadis ini ulama barudat, kalau itu logam emas dan perak tadi yang tadi panas karena ditempelin, akhirnya jadi dingin. Setiap kali dingin, uidat lahu, dikembalikan lagi, dibakar lagi, dipanasin lagi. Ya, uidat lahu, ya, piyamin karena bitalu khamsina alpasana, dipanasin 1 hari. Tapi kadarnya, ya kadarnya 1 hari sono itu, kalau di sini 50.000 tahun. Ya, khamsina alpasana 5.000 tahun. Hatta yudhah bainal ibad, sampai udah diselesaikan oleh Allah, ya semua urusan hamba-hambanya, ya, yang Allah jadi tempatkan di dunia ini, ya karena semua akan menghadapi sidang di hadapan Allah yang namanya Al-Ardul Akbar, ya sidang yang besar, ya, persidangan yang besar di hadapan Allah. Semua kita itu pasti ya akan dihadapkan di dalam sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua daripada apa yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, Ardul Akbar, yang menjadi hakim Allah sendiri. Ya, hakimnya dalam sidang itu Allah sendiri. Ya, nah, maka oleh itu ya betapa menakutkan, betapa serem sekali kita kalau dia hadapkan dalam sidang pengadilan yang nyidangnya, yang menjadi hakimnya Allah sendiri, ya yang adil, ya.
Ya, hatta yubba baca ini. Kaya sabilahu, setelah dia sidang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu hasil dari persidangan itu? Apakah dia akhirnya bebas atau enggak? Ya, nah setelah menjalani persidangan di hadapan Allah, fayaro, dia nanti akan lihat sabilahu, jalannya dia. Ya, fayaro sabilahu, dia lihat jalannya dia, imma ila jannah wa ila jannah. Apakah dia bebas? Ya, sehingga dia akan dibawa ke jalan surga, ke jalan yang menuju surga Allah SWT. Tapi kalau dalam persidangan itu dia di sininya enggak melaksanain kewajiban zakatnya, ya tentu dia akan divonis bersalah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mau mengeluarkan rezeki yang Allah sudah berikan kepada dia, ya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat ini ya ada kaitannya ya untuk memperkecil, ya, untuk memperkecil daripada keadaan kemiskinan, untuk memperkecil kemiskinan. Ya, karena di dalam kehidupan dunia kita kan ada banyak orang-orang miskin, ada banyak orang-orang yang fakir. Ya, yang fakir miskin ini kehidupannya memang banyak mempunyai kekurangan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi kehidupan seperti itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Begitu kata Allah, kami bagi-bagi ya mereka itu dalam kehidupan mereka. Ada yang kaya, ya, ada yang miskin. Ya sengaja Allah SWT ya bagi-bagi seperti itu. Tentu itu ada hikmah ya yang terkandung di dalam pembagian seperti itu. Ada hikmahnya. Ya. Nah, maka oleh itu orang yang kaya yang diberi harta kekayaan Allah diwajibkan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan, kekurangan-kekurangan daripada orang-orang yang tadi yang miskin. Ya, gitulah. Maka adanya kewajiban zakat dalam Islam untuk mengurangi ya orang-orang yang untuk mengurangi kemiskinan. Maka kalau dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sebagaimana zaman Nabi, ya zaman sahabat, itu keadaan negara, ya keadaan kehidupan itu menjadi penuh dengan kesejahteraan bagi seluruh umat masyarakat. Itu kalau memang syariat agama Allah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, nggak ada yang namanya ketimpangan. Ya, seperti sekarang yang kita lihat, seperti sekarang yang kita saksikan, banyak ketimpangan dalam kehidupan kita ini. Ya, yang kaya, ya kadang-kadang semakin kaya. Tapi, ya, yang miskin kadang-kadang juga terus terpuruk, belum bisa dia merubah nasibnya. Ya, nah disinilah uluran tangan dari orang-orang kaya itu diperlukan. Maka Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ya, selain zakat ada yang sunnah, yaitu infak fisabilillah. Ya, diajukan oleh Allah. Ya, agar orang-orang yang duafa terbantu kehidupannya. Ya, sehingga nggak ada dalam hatinya itu iri hati. Ya, karena dengan adanya iri hati bisa menimbulkan niat-niat jahat.
Ya, itulah yang akhirnya menimbulkan kriminalitas dan kriminalitas di dalam suatu kaum negara. Jadi Islam itu solusi yang diberikan ya kepada kita agar kehidupan ini tetap damai, tetap tentram, ya, dan lain-lain. Nah, oleh itu kita sebagai umat Islam, ya, kalau emang diberikan oleh Allah karunia berlebih, wah, tunaikanlah ya kewajiban zakat supaya jangan sampai kita mendapat ancaman dari Allah ya di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah rijalallah habisuna bi ajrillah wa kunu aunana billah asana zohi fadlillah attasabu ya anja wa ya sadatu ya abba wa antum ya ulil albab ta'ala wa ansurillah sa'anakum walizulfa rajaunakum wa fi amri rasulnakum fasyuddu asmakum lillah ya rabbi bisanani tahaqqali isyarati asatati bisyarati wa yasquwa kunalillah bikasbil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man hudajana wa man bil haqi aulana syafi'il hakim Allah ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijunana bil ijabati ilahi tawassalna biqur'anika al-karim tunawwir basirati wa sam'i wa muhlati wa tulhimuni rusli wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqani bi husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin wa suhin tawafin
Video